Hai, apa kabar? Selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya, Rudama. Channel yang akan membahas tentang hal-hal mistis dan juga mitos-mitos yang beredar di Nusantara. Sekarang kita akan membahas tentang Gedung Saidah yang berada di Jakarta. Sebelum lanjut, silakan kalian klik tombol subscribe, klik tombol like, dan bagikan video ini memang bermanfaat dan juga menambah wawasan buat kalian mengenai urban legend, hal mistis ataupun mitos-mitos yang beredar di Nusantara. Gedung Saidah, gedung yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Gedung ini didirikan pada tahun 1995 sampai 1998, di mana tahun tersebut adalah tahun pergantian rezim dari Orde Baru yang dipimpin selama 32 tahun oleh Presiden Soeharto, yang menuju era reformasi dan sempat memicu kerusuhan di Jakarta pada periode itu. Kemudian, gedung ini diresmikan pada tahun 2001. Gedung ini digunakan sebagai perkantoran bahkan untuk tempat-tempat usaha. Dan dikabarkan bahwa gedung ini dipenuhi oleh tenan-tenan yang hampir memenuhi semua lantai dan semua ruangan yang berada di gedung tersebut. Dengan uniknya, gedung ini dibangun dengan nuansa Romawi yang begitu kental, karena dekorasi yang digunakan diimpor langsung dari Italia. Akan tetapi gedung ini pun semakin hari semakin sepi, dan tenan-tenan yang mengisi di ruangan tersebut sedikit demi sedikit keluar dari gedung itu. Hal tersebut dikarenakan gedung tersebut memiliki isu bahwa gedung itu memiliki konstruksi yang miring dan dikhawatirkan sewaktu-waktu akan roboh. Akan tetapi hal itu dibantah oleh pemilik gedung bahwa gedung tersebut dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian gedung itu memiliki beberapa masalah. Dikabarkan sejak tutup tahun 2007, ada beberapa pihak yang menyewa gedung tersebut. Di antaranya adalah salah satu universitas yang akan menyewa di tahun 2011. Tutup pada tahun 2007, akan menyewa pada tahun 2011. Kemudian, ada satu alasan lagi. Kenapa gedung itu ditinggalkan begitu saja? Banyak kabar dari masyarakat setempat bahwa salah satunya adalah gedung itu berdiri di atas beberapa makam yang belum sempat dipindahkan. Sehingga nggak heran kalau misalnya gedung tersebut angker. Namun, untuk kondisi gedung saat ini, gedung yang sudah tutup dari tahun 2007 kini terbengkalai. Dan kini, gedung tersebut sudah beralih fungsi. Yang tadinya gedung yang digunakan untuk bisnis dan juga usaha, kini telah beralih fungsi menjadi lokasi uji nyali bagi para sebagian YouTuber yang ingin mencari tahu kondisi gedung saat ini sekarang seperti apa. Kemudian, ada beberapa cerita horor yang sempat berada di kalangan masyarakat sekitaran gedung tersebut. Di antaranya adalah adanya sosok kelelawar yang besar yang berada di puncak menara Saidah. Bagi mereka yang memiliki indera keenam atau memiliki kemampuan yang melihat makhluk yang tak kasat mata, tentunya mereka akan melihat sosok Gorle. Apalah itu? Sesosok makhluk setengah kelelawar, setengah manusia yang berada di puncak menara Saidah, dan dikabarkan bahwa jika makhluk tersebut terkena sinar dari cahaya bulan, makhluk tersebut akan lebih aktif untuk mengganggu manusia. Dan dikabarkan bahwa makhluk itu adalah makhluk terkuat di gedung tersebut. Kemudian, ada juga makhluk penunggu basement. Ruangan basement pun tidak luput dari gangguan makhluk halus. Hal ini dikabarkan bahwa makhluk ini sering mengganggu manusia dengan cara memanggil, mengeluarkan suara tangisan, hingga mencolek tubuh manusia. Kemudian ada juga sosok makhluk penunggu lift. Sempat dikabarkan kalau waktu itu ada seorang karyawan yang akan pulang, dan karyawan tersebut pun adalah karyawan terakhir di gedung tersebut.
Setelah dia pulang dan hendak masuk ke dalam mobil, karyawan tersebut pun lupa terhadap berkas yang tertinggal di ruangan dia. Dengan terpaksa, karyawan itu pun harus kembali lagi ke ruangannya untuk mengambil berkas tersebut. Setelah dia selesai mengambil berkas tersebut, dia pun akan pulang dan turun menggunakan lift. Akan tetapi, ketika dia sudah di dalam lift tersebut tidak mau menutup pintunya. Malah yang terjadi adalah lampu dari lift tersebut meredup. Dengan penuh kepanikan, karyawan itu pun akhirnya memutuskan dengan terpaksa ia harus menggunakan tangga darurat. Dalam perjalanan yang sepi, karyawan itu pun turun dengan menggunakan tangga darurat. Namun, karyawan tersebut pun kaget ketika dia melihat pintu lift terbuka dengan lampu yang redup. Ternyata lift itu adalah lift yang dia naiki di lantai sebelumnya. Hingga dia turun dan melihat hal yang sama. Keranda mayat. Mungkin bagi kalian yang tadi sempat menyimak, gedung ini dibangun di atas beberapa makam-makam yang belum sempat dipindahkan. Hal ini pun dikisahkan oleh beberapa kelompok remaja yang sedang melakukan uji nyali di gedung tersebut. Awalnya, remaja itu datang pukul 7 malam. Kemudian, mereka pun menyusuri sudut demi sudut, lantai demi lantai di gedung tersebut. Mereka naik ke lantai 3 menggunakan lift. Sampai tibanya mereka di lantai 3, mereka terkejut karena ketika pintu lift terbuka, mereka melihat keranda mayat tepat berada di depan pintu lift mereka. Ditambah, mereka juga melihat sosok bayangan putih yang melintas di balik keranda mayat tersebut. Dan yang terakhir adalah hantu perempuan baju merah. Dari semua kisah mistis yang ada di gedung Menara Saida, hantu perempuan berbaju merah ini menjadi salah satu yang paling terkenal. Dan konon, hantu ini penunggu dari lantai 3. Hantu perempuan ini pun sering menampakkan diri dan tak jarang berbuat usil. Pernah suatu ketika, hantu ini pun menjelma menjadi perempuan biasa dan ia meminta tolong kepada satpam untuk mengantarkannya ke lantai 14 demi bertemu dengan adiknya. Satpam dan perempuan itu pun naik ke lantai 14 dengan menggunakan lift dengan posisi satpam di depan dan wanita itu pun di belakang. Namun, ketika tiba di lantai 14, perempuan itu pun menghilang entah kemana. Dengan penuh kebingungan, akhirnya satpam pun turun. Dan ia pun kaget menemui sosok itu dan merinding. Akhirnya satpam pun turun dan kaget melihat perempuan yang diantarkannya tadi masih berada di lobi tersebut. Oke, itu adalah beberapa urban legend yang berada di gedung Menara Saida. Bagi kalian yang mengetahui tentang kisah-kisah Menara Saida, bisa komen di bawah. Terima kasih buat kalian yang masih menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di cerita mistis atau hal mitos yang ada di